rumit sekali Bu, rumit sekali karena kita juga harus mengakomodasi peran dari sistem komando penanganan darurat bencana nasional, kemudian bertransisi menjadi penanganan berdasarkan pada SASOP-nya ASEAN. Betul. Jadi itu cukup menarik ya. Jadi Menyelaraskan untuk itu menyelaraskan. tadi. Kemudian yang kedua adalah menentukan keikutsertaan dari peserta. Karena tidak mudah. Betul. Misalkan negara Vietnam berapa yang datang, kamu ikut di TTX atau ikut di CPX atau berapa yang ikut di FTX. Lalu di FTX Anda mengirim tim untuk USAR atau tim untuk EMT itu tidak mudah. Kamu kalau untuk SAR membawa alat atau tidak, Betul. itu tidak mudah. Itu sangat membutuhkan keputusan dan resources dari negara-negara ASEAN. Betul sekali. Kemudian juga komitmen yang tinggi dari kepala BNPB. Untuk beliau menyatakan ini harus sukses, ini membawa nama bangsa. Ini bukan BNPB, ini membawa nama bangsa. Tentu. Karena Indonesia selalu. Iya, itu kan Indonesia. Benar. Itu. Halo sahabat Tangguh, apa kabar semuanya? Semoga sahabat Tangguh di rumah dan dimanapun kalian berada tetap selalu sehat dan semangat pastinya. Dan seperti biasa, kali ini podcast BNPB akan menemani sahabat Tangguh untuk kita bisa bersama-sama mendiskusikan upaya maupun program maupun kebijakan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah sahabat Tangguh kayaknya ada yang berbeda di sini karena biasanya kita ada di studio BNPB jadi kayak agak remang-remang gelap gitu, tapi di sini kayaknya cerah dan banyak warna karena kita saat ini sedang main ke Gedung Indonesia Disaster Relief Training Ground Sentul Bogor. Jadi biar kita ada pembaruan nih, ada hawa-hawa baru biar kita makin semangat. Nah sahabat Tangguh, kita akan membahas salah satu perhelatan yang diusung oleh BNPB dan ini cukup besar skalanya, yang mana kegiatan ini merupakan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau ARDEX. Kayaknya karena kita kurang familiar dengan ARDEX ini apa, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang kegiatan ini. Selamat datang Bapak Bagus Cahyono, Widya Iswara, ahli utama Pusdiklat sekaligus koordinator bidang latihan ARDEX tahun 2023. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ranti. Baik, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Aduh, kayaknya kalau melihat jabatan ini sebagai koordinator bidang latihan, kayaknya banyak sekali apa yang harus disiapkan ya Pak. Betul Bu. Baik, dan semoga Bapak tetap sehat juga pastinya sampai puncak acara Insya nanti. Allah. Siap. Dan kita nih penasaran Pak, sejujurnya saya pun sebagai pegawai BNPB, ARDEX ini merupakan hal baru nih di telinga Ranti sendiri maupun sahabat Tangguh yang ada di rumah. Mungkin boleh Pak dijelaskan secara garis besar sebenarnya ARDEX ini adalah kegiatan apa dan apa yang menjadi urgensi Pak? Kenapa kita harus melakukan pelatihan dengan skala yang cukup besar ini? Pertama latar belakang dulu Bu ya. Jadi di Indonesia, di ASEAN ini ada organisasi namanya AHA Center, yaitu organisasi yang mengelola, mengkoordinasikan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana di tingkat ASEAN. AHA Center tempatnya di BNPB. Nah, AHA Center itu punya program berkaitan dengan manajemen bencana. Salah satunya pelatihan. Pelatihan kesiapsiagaan. Pelatihan di center itu ada beberapa macam tuh, ada ERAT, ada pelatihan USAR, pelatihan sertifikasi ASEAN. Dan salah satunya pelatihan ARDEX ya, ASEAN Regional Disaster Emergency Response Exercise. Nah, ARDEX itu sendiri tujuannya adalah untuk menguji SOP-nya ASEAN. Baik. Namanya SASOP. SASOP. Kepanjangannya cukup banyak, tapi intinya adalah SASOP itu semacam standing operation procedures for standby arrangement on disaster relief and disaster emergency response operation. Baik. Jadi semacam protapnya penanggulangan bencana di tingkat ASEAN. Untuk menguji itu, nah menguji SASOP ini tidak hanya diuji tapi dilatihkan, kemudian dievaluasi
dan digunakan untuk mereview SASOP tersebut. Baik. Nah, dalam menguji SASOP itu harapan yang muncul melalui Ardek adalah terbentuknya atau terjalinnya memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional, di tingkat regional ASEAN, dan di tingkat internasional. Jadi poinnya adalah kesiapsiagaan. Nah, ini sudah dilaksanakan berkali-kali, Bu. Di Indonesia pernah dilaksanakan pada tahun 2018. Baik, berarti memang sudah cukup lama ya Pernah Pak? di Cilegon. Waktu itu skenarionya adalah gempa bumi, tsunami, dan bahan berbahaya dan beracun yang bocor akibat tsunami tersebut. Dan akan dilaksanakan 2 tahun setelah itu di Filipina, namun karena ada pandemi COVID sehingga tertunda. Lah pada saat pertemuan ASEAN, ASEAN Committee on Disaster Management di Bangkok Oktober 2022, Indonesia dipilih sebagai host country untuk melaksanakan Ardek 2023 yang bertepatan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Betul. Ya. Wah, berarti memang ini juga tingkatannya cukup besar. Ada banyak tingkatannya mulai dari nasional, dari ASEAN sendiri, kemudian ke internasional, dan SOP ini diuji coba. Ini yang menjadi garis bawah ya Pak ya. Bahwa sebenarnya ketika kita punya suatu protap di atas kertas, tapi pembahasannya itu tidak hanya di atas meja gitu Pak, tapi kita bisa menguji cobakan langsung, mendatangkan mereka semua yang menjadi stakeholder, yang menjadi pihak terlibat, dan kita bisa cobanya itu dengan mempraktikkan langsung gitu. Nah, ini yang sepertinya Ranti juga penasaran. Dan ini melibatkan siapa aja Pak dalam Ardeks ini, dalam pelaksanaannya? Apakah ada kementerian, lembaga lain juga yang akan menjadi stakeholder kita dalam hari ini, karena pastinya kalau penanggulangan bencana itu kan urusan bersama ya Pak. Jadi siapa aja Pak yang akan dilibatkan mulai dari nasional, ASEAN maupun internasional Pak? Jadi kita mulai dari tingkat provinsi. Tingkat di provinsi itu kita melibatkan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Yogyakarta, karena akan fokusnya di Kabupaten Bantul, maka juga melibatkan organisasi perangkat daerah yang ada di Bantul yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, ditambah juga dari TNI dan Polri setempat, kemudian relawan, juga akademisi. Di tingkat nasional pasti melibatkan kementerian lembaga yang terkaitan dengan penanggulangan bencana, ya pasti BNPB yang koordinatornya. Kalau di daerah itu BNPB, juga melibatkan lembaga-lembaga seperti BMKG, Kementerian Sosial, Basarnas, dan semuanya, TNI Polri. Dan di tingkat regional kita melibatkan semua negara ASEAN member states, yaitu berkaitan dengan lembaga-lembaga kebencanaan yang ada di 9 negara ASEAN tersebut. Baik. Berarti memang banyak negara juga yang turut berpartisipasi dalam protap ini ya Pak Mas? Iya, termasuk nanti ada yang sebagai observer, yaitu bagian dari internasional di Asia Pasifik, juga organisasi internasional seperti OCHA, UNDAP, dan sebagainya. Kemudian saya tambahkan tadi untuk menguji SASOP itu yang kita uji untuk Ardek tahun 2023 adalah menguji tentang USAR, Urban Search and Rescue. Penyelamatan dan pertolongan. Kemudian kita menguji SASOP terkait EMT, Emergency Medical Team, tim darurat medis. Kemudian juga menguji keterlibatan sipil militer dalam penanggulangan bencana melalui juga SASOP. Baik, berarti memang juga ada dominasi pada ketika tanggap darurat juga ya Pak ya, selain kesiapsiagaan. Karena memang ketika situasi yang sangat chaos, kita benar-benar membutuhkan penilaian yang paling objektif ya Pak dalam protap yang kita tentukan ini. Dan apa aja Pak rangkaiannya? Karena kalau kita melihat bahwa dari yang sebelumnya di Cilegon dan juga ketika Indonesia dipilih menjadi host country untuk Ardeks ini, apakah memang ada kegiatan pengantarnya juga Pak sebelum ke acara puncaknya? Jadi kalau rangkaiannya itu kita bagi rangkaian pre-exercise, yaitu sebelum latihan, lalu rangkaian pada saat exercise, kemudian rangkaian pasca exercise, pasca latihan. Pada pra-latihan ini adalah kegiatan dari mulai pembuatan skenario, kemudian rapat dari tim perancang latihan, ini paling penting,
Betul. Karena tim perancang latihan itu akan mengembangkan skenario latihan, akan mengembangkan matrik skenario latihan untuk gladi ruang, gladi posko, gladi lapang, dan ini dilaksanakan 2 kali. Ada pertemuan perancang latihan pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, di samping perancang latihan juga mempersiapkan pelatihan untuk referee, untuk wasit, Oh baik, Pak. sama pelatihan untuk plannernya. Itu kita laksanakan juga pada pelatihan. Juga kita meninjau lokasi ya, lokasi untuk pelaksanaan gladi lapangan ya. Kita meninjau ke Stadion Sultan Agung yang ada di Bantul. Lalu kita juga misalnya Kulon Nuwun kepada pemerintah daerah. Kita menghadap ke audiensi juga Pak ya. Sri Sultan waktu itu diwakili oleh Paku Alam, sama kita menghadap Kulon Nuwun ke Bupati Bantul. Baik. Dan kita koordinasi dengan stakeholders, terutama dengan BPBD di Yogyakarta dan di Bantul. Pada saat pelatihannya maka akan diawali dengan sesi akademik. Baik. Lalu pelaksanaan dari tabletop exercise atau gladi ruang. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan gladi posko atau command post exercise bersamaan paralel dengan pelaksanaan dari gladi lapangan atau field training exercise. Ini yang unik. Biasanya gladi lapang, gladi posko, besoknya biasanya satu-satu ya, gitu Pak ya. gladi ruang, gladi posko, besoknya gladi lapang. Ini kita paralelkan bersamaan. Jadi apa yang dieksekusi berdasarkan permasalahan untuk injek-injek di gladi posko itu langsung ditindaklanjuti secara teknis operasional oleh pelaku-pelaku yang ada di gladi lapangan. Itu uniknya di situ. Baik, berarti memang istilahnya kita tidak menunggu lewat hari, tapi kita langsung uji cobakan nih apa yang udah kita susun ya Pak. Ya. Lalu yang terakhir adalah pada saat pasca latihan itu ada debriefing. Baik. Lalu ada evaluasi pelaksanaan dan evaluasi namanya after action review. Betul. Nah, baru kemudian ada namanya perbaikan dari SASOP tadi. Baik, dan itu sangat penting ya Pak ya. Evaluasi itu yang paling penting gitu. Iya. Dan memang ternyata selain SOP ini sangat penting juga karena tadi saya mendengar juga dari Bapak bahwa semua manusia yang terlibat nih Pak, itu diberikan pelatihan dahulu nih sebelum kita melakukan pelatihan ARDEX itu sendiri, bahwa sebenarnya peningkatan kapasitas dari setiap orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam tingkat nasional maupun internasional, semuanya itu harus dipastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai standar gitu Pak ya. Dan ini yang menarik juga bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar seremoni aja, bahwa ini semuanya itu benar-benar fokus, tidak hanya belajar secara teori gitu ya Pak, tapi semuanya benar-benar menguji, semuanya benar-benar mencoba dan melaksanakan. Dan boleh juga nih Pak diberitahu kira-kira ini lokasi kegiatan yang paling spesifik di Bantul ini tuh di mana dan itu kapan Pak puncak acaranya? Jadi begini, sebelum saya menjawab ada saya lengkapi tadi. Jadi akan kita laksanakan pelatihan gladi ruang nasional, TTX nasional. Baik. Minggu depan. Oh, udah. Udah cepet itu Pak ya. Nanti pelakunya adalah nasional. Oh, semua orang dalam skala nasional Pak ya. Di situ kita akan melakukan semacam diskusi tentang protap-protap pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya tentang sistem komando penanganan darurat bencana. Betul. Itu kita latihkan untuk pelaku-pelaku nasional, sehingga mereka akan tahu pada tahap mana mereka akan bekerja, dan kemudian gempa di Bantul itu melebihi kapasitas nasional untuk mengatasi. Betul. Sehingga kita menerima tawaran bantuan dari negara ASEAN. Itu konteksnya. Jadi sampai di situ mereka berhenti. Lah nanti pada konteks setelah menerima bantuan itulah ARDEX yang sebetulnya akan berlangsung itu dilaksanakan pada waktunya antara tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus ya Pak ya. Dari mulai kedatangan peserta, lalu dilakukan tentang simulasi tentang penerimaan, keimigrasian dan sebagainya, bea cukai. Kemudian akan dilakukan academic session pada tanggal 2 ya, terkait dengan gladi ruang. Kemudian pada tanggal 3-nya kita lakukan bersamaan gladi posko dan gladi lapang. Gladi lapangannya itu yang menjadi hal yang unik tadi Pak ya. Dan memang ternyata kalau misalkan dulu di Cilegon itu adalah simulasinya gempa bumi dan tsunami, berarti di Bantul ini kita juga fokusnya pada bencana gempa bumi ya Pak, jika tidak salah gitu ya. Dan apakah yang menjadikan Bantul ini dipilih Pak? Apakah memang dari skala risiko Pak, atau ada kajian risiko lainnya mendasari kita memilih daerah tersebut? Iya, untuk menentukan lokasi
pelatihan Ardek ini kita melakukan kajian-kajian ya, Baik. secara mendalam. Akhirnya kita memilih Yogyakarta dan Bantul karena Yogyakarta dan Bantul menurut studi dari Kertapati, itu dari Kementerian ESDM tahun 2007, pada studi tentang pemetaan daerah rawan bencana gempa. Baik. Itu daerah Jogja khususnya Bantul itu mempunyai intensitas skala MMI itu antara 5 sampai 6. Jadi antara moderate to strong, antara sedang sampai tinggi. Tinggi. Itu yang pertama dari segi intensitas. Kemudian penelitian dari Pusat Studi Bencana UGM tahun 2010 mengatakan bahwa di Jogja dan Sentul itu, di Jogja dan Bantul itu potensi kejadian gempa itu akan masih tinggi. Masih tinggi. Kenapa masih tinggi? Karena Jogja dan Bantul itu terletak di atas patahan yang dikontrol oleh lempeng tektonik, patahan opak, Bu. Ya, saya dari opak. Iya. Sehingga sangat tinggi. Nah, sehingga kita pilih itu untuk kembali melakukan siapsiagaan di lokasi itu. Kemudian secara akademik memang daerahnya memang daerah yang berpotensi gempa. Betul. Dan pernah mengalami gempa. Kenapa kita pilih Bantul? Karena Bantul yang paling parah waktu itu kita pilih Bantul. Sehingga itu kita jadikan daerah. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita milih skenario gempa? Ya karena yang kita ujikan itu adalah search and rescue sama emergency medical team. Berarti kan dalam skenario itu harus ada bencana alam yang banyak menimbulkan korban. Benar. Luka-luka. Itu gempa. Gempa ya. Ini hanya latihan, bukan apa, mudah-mudahan nggak terjadi, tapi ini latihan. Betul. Ya. Sehingga itu kita pilih di skenario gempa dan akhirnya disepakati oleh seluruh ASEAN member state dari negara ASEAN. Dia setuju skenario gempa. Lalu kita berdasarkan kajian kita pilih Jakarta. Baik, dan kalau melihat juga skalanya yang sangat besar ini ya Pak, dan apalagi kita juga baru saja transisi dari pandemi ya Pak ya. Apa yang menjadi tantangan besar Pak dalam penyiapan Ardeks ini, dan terlebih melibatkan seluruh pihak bahkan sampai ke daerah. Dan pastinya kan kalau kita melibatkan daerah, seperti yang kita tahu Indonesia ini negara kepulauan dengan beragam macam budaya, pasti ada kearifan lokal yang kita coba angkat gitu. Dan apakah ini juga menjadi tantangan Pak untuk memperkenalkan kesiapsiagaan secara kearifan lokal ke dunia internasional juga Pak? Seperti apa tantangannya? Jadi begini, sebelum tantangan yang sifatnya umum ya, terkait pelatihan, dari mulai penyediaan anggaran, kemudian merancang skenario latihan. Nah, merancang latihan ini kan bukan kita di nasional, tapi kita harus mendapatkan input, masukan, dan kesepakatan dari negara-negara ASEAN. Jadi kita sering sekali melakukan Zoom untuk koordinasi menyamakan persepsi tentang skenario, kemudian tahapan-tahapan permasalahan, move di masing-masing simulasi, termasuk injek-injek di masing-masing tahapan simulasi. Itu rumit sekali Bu, rumit sekali karena kita juga harus mengakomodasi peran dari sistem komando penanganan darurat bencana nasional, kemudian bertransisi menjadi penanganan berdasarkan pada SASOP-nya ASEAN. Betul. Jadi itu cukup menarik ya. Jadi untuk menyelaraskan. Kemudian yang kedua adalah menentukan keikutsertaan dari peserta. Karena tidak mudah. Betul. Misalkan negara Vietnam berapa yang datang, kamu ikut di TTX atau ikut di CPX atau berapa yang ikut di FTX. Lalu di FTX Anda mengirim tim untuk USAR atau tim untuk EMT itu tidak mudah. Kamu kalau untuk SAR membawa alat atau tidak. Betul. Itu tidak mudah, itu sangat-sangat membutuhkan keputusan dan resources dari negara-negara ASEAN. Betul sekali. Tapi kita bersyukur alhamdulillah daerah sangat mengakomodasi Bu, dari gubernur, bupati dan perangkatnya sangat-sangat welcome kita, sehingga insya Allah kita akan mendapat kemudian juga komitmen yang tinggi dari kepala BNPB. Jadi beliau menyatakan ini harus sukses, ini membawa nama bangsa. Ini bukan BNPB, ini membawa nama bangsa. Tentu. Karena Indonesia selalu. Iya, itu kan Indonesia. Benar. Nah, saya kira insya Allah lah bisa lancar Bu.
Baik, dan tentunya komitmen dan kolaborasi tadi ya Pak ya, yang menjadi dasar penguatan kita semua agar protap yang memang kita susun, harapannya itu memang benar-benar kita implementasikan sekalipun situasinya cukup chaos dan harapan kita tidak terjadi gitu ya Pak. Tapi kita benar-benar sudah siap dengan situasi seperti apapun. Dan boleh nih Pak, terakhir sebelum kita menutup, boleh ada ajakan sedikit nih Pak untuk stakeholder yang ada, yang kita memang undang untuk kita bisa bersama-sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ardex ini. Ya, kita ketahui bahwa bencana itu urusan bersama. Betul. Sehingga pelatihan atau simulasi itulah urusan bersama. Sehingga kolaborasi dari seluruh komponen, baik tingkat lokal, nasional maupun regional, untuk berperan, berpartisipasi dalam melaksanakan Ardex ini. Karena ini, mohon maaf, ini bukan gawenya BNPB, ini gawenya Indonesia. Betul. Etalase kita dalam melakukan pelatihan yang bagus dan terencana tereksekusi dengan baik itu ada di Ardex. Saya kira itu jadi mohon bantuan doa dari seluruh stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan Ardex. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi. Salam tangguh dan salam kemanusiaan buat sahabat Tangguh. Wih, dan semoga memang semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan inilah yang menjadi pembuktian bahwa Indonesia adalah laboratorium bencana di mana kita semua belajar secara aktif, kolaboratif, secara komitmen kita melakukan penguatan untuk membangun ketangguhan bersama dan bukan hanya untuk BNPB lagi-lagi ya Pak ya, bukan hanya untuk BNPB tapi untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Bu Bapak Ranti. Bagus. Terima kasih. Bapak tetap sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Minggu depan sudah mulai TEDx nasional, Bapak harus tetap semangat dan tetap bugar ya Pak ya pastinya sampai acara puncak nanti. Baik sahabat Tangguh, pastinya ini obrolan yang sangat menarik banget karena tentunya ini merupakan pembelajaran baru juga nih bagi sahabat Tangguh, bagi Ranti pun juga maupun pegawai BNPB sendiri, bahwa kita tuh punya loh sarana untuk menguji coba segala program maupun kebijakan yang kita miliki dari skala nasional maupun internasional agar penanggulangan bencana sekalipun kita dihadapkan pada situasi yang paling sulit dan chaos, tapi kita punya nih suatu dasar atau kitab sucinya kita bahwa kita bisa loh bersama-sama membangun ketangguhan dengan baik, dengan sistematis juga pastinya, sehingga kita bisa meminimalisir kerusakan maupun korban jiwa. Dan sahabat Tangguh tetap update terus kegiatan Ardex tentunya di media sosial BNPB. Ada di bawah sini, sahabat Tangguh bisa akses selalu, dan tentunya stay tune terus karena kita pasti akan mengikuti dan mendampingi, bahkan melihat langsung nih kegiatan Ardex akan seperti apa nanti serunya. Jadi sahabat Tangguh jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi ya sahabat Tangguh. Dadah, boleh Pak kita dadah ke sana. Dadah sahabat Tangguh.